Nah itu balik tuh ke katakanlah masalah kegagalan gitu. Iya. Di dalam tirakatnya gitu kan mah. Saya sering dengar ketika orang itu tidak kesampaian ilmunya dalam tirakat itu bisa jadi gila dan lain-lain. Nah itu tuh yang dimaksud gagal dalam tirakat mencapai ilmu bisa gila itu bagaimana sih Mas? Ya karena gini, orang tirakat itu kadang-kadang itu yang dikedepankan itu tujuan, tapi dia tidak memahami tentang arti dari tirakatnya itu. Ya, coba kalau dia memahami tentang tirakat, kita tuh tirakat 2 malam aja gak tidur, ngantuknya luar biasa. Nah, di dalam ngantuk itu kalau kita mendapatkan apa-apa kan percuma. Ya, tapi kita itu nggak perlu mencari hasil dari tirakat itu. Yang penting kita tuh melakukan. Itu. Nah, kalau sudah melakukan, dia merasa sudah tirakat. Kalau dibilang dia itu semedi dengan mantra-mantra, dia sudah membaca. Tapi arti dari bacaan atau tujuan dari bacaan sendiri juga nggak paham. Nah, setelah melakukan itu terus-menerus dilakukan, disuruh gurunya 3 hari 3 malam dilakukan, belum berhasil, dilakukan lagi. Orang itu kalau sudah kehilangan oksigen di otak, akhirnya bukan halu. Nah, orang kalau sudah banyak melek, yang topo kalantur-lantur tidak tahu tujuan dan arahnya, jangankan ada goib atau setan yang lewat, ada daun yang lepas dari pohon yang ngeleyang itu dianggap itu adalah wangsit. Itu adalah bahe yang ngetok. Kan banyak tuh sekarang orang-orang yang halu itu. Tirakat di sini ketemu yang ini, tirakat di situ ketemu yang ini. Apa mungkin? Gitu loh. Orang Jawa itu tahu, mati ya mati. Gak mungkin mati itu terus orang yang mati itu hidup lagi, itu gak mungkin. Hidupnya itu melalui manitis atau reinkarnasi, itu hidupnya. Tapi kalau orang yang sudah mati terus memperlihatkan wajahnya asli, bisa ngomong, itu ilmu apa coba? Kalau diceritakan masa-masa lalu, contohnya cerita zaman wali dan lain sebagainya, itu mungkin kita itu harus belajar dari perilaku orang itu. Karena orang yang bisa begitu itu adalah perilaku-perilaku baik. Ya. Maksudnya kita itu dituntut untuk melakukan kebaikan. Itu loh. Begitu. Nah, di samping itu kalau zaman dulu mungkin karena waktu itu hidupnya itu nggak kontaminasi dengan kimia. Lah kita yang tiap hari sudah makan micin, kita tiap hari minum saja, memilih minuman yang sasetan itu yang minuman drink seperti itu kan kimia semua. Terus kita kalau sudah kena kimia, apakah darah kita itu nggak menggumpal? Apakah darah kita itu nggak kental? Lah orang dulu, makanya dari alam, minum air-air yang belum masakan, yang belum disuling dan lain sebagainya. Kalau kita melihatnya sekarang ya, air sudah banyak kuman dan lain sebagainya. Nggak tahu kalau kuman itu juga dibutuhkan pada tubuh kita. Yang kita sekarang itu menghindari minuman-minuman itu, tapi bodoh delo nggak punya kekuatan. Orang yang waktu itu karena tidak ada sumber adanya itu hanya telapak kaki kerbau di sawah, diminum. Tapi kesaktiannya luar biasa. Itulah tandanya kalau kita tuh bersatu dengan alam. Dan kita selalu bersyukur apa yang ada di alam ini kita manfaatkan kebaikannya. Nah kita sekarang alam ini sudah mengeluarkan yang baik, kita itu masih curiga. Coba, apakah orang-orang yang rumahnya ruwet, rumahnya yang tidak mengeluarkan berkah, ini apakah bukan karena kecurigaan kita dengan alam ini? Tanah yang sebenarnya nggak apa-apa, kita curiga, takut nanti tanah ini kotor, ditempati jin. Akhirnya kita datang ke dukun atau Pak Yai, minta pagar, katanya jaga-jaga. Lah kok kurang ajar men? Kenapa kalau kamu mati ditaruh di kuburan karena kuburan itu tempat kotor, kok kamu nggak nolak? Kok kamu minta dikubur di pinggir hotel atau di villa? Kenapa kok nggak begitu?
Orang hidup inilah yang paling repot. Yang membuat repot itu ya orangnya itu sendiri. Kita itu selalu curiga. Setelah kita curiga dipasangi seperti itu, maka terjadilah bumi ini juga ikut ruwet. Kalau sudah ruwet, kamu juga bingung lagi nanti. Kamu yang mengawali, kamu yang membuat, kamu yang bingung untuk mengusir apa yang kamu tanam, yang kamu curigakan itu. Ya, makanya banyak orang yang sekarang itu kalau tereliminasi oleh bumi itu seolah-olah ada bencana yang sangat besar. Orang yang tereliminasi oleh bumi itu ya karena kita itu selalu curiga dengan bumi. Gitu. Waktu dia mau menumbali, waktu dia mencari syarat itu nggak dipikir. Tapi begitu syarat dan tumbal itu reaksi, bingung karpe dewe. Gitu. Nanti datang ke orang minta tolong, mencari pertolongan atau datang ke orang itu yang gratisan. Nah gini Mbah, kan di paham Jawa itu kita tahu gitu kan dengan manitis atau reinkarnasi itu. Nah ruh kita kan bisa manitis lagi ke jasad yang akan lahir gitu Mbah. Nah bagaimana dengan seorang yang sejak lahir atau dari kecil itu ada tanda-tanda kelainan atau ODGJ gitu kan Mbah. Apakah mungkin ruh yang sebelumnya juga itu ODGJ gitu? Ada ruh yang ODGJ. ODGJ itu adalah salah satu karma perbuatan masa lalu. Gitu loh. Makanya daripada nanti dia manitis lagi melakukan hal seperti itu, maka dibuat ODGJ, dibuat bisu, dibuat tuli, dibuat buta. Itu artinya dia supaya hidup ini melakukan dharma baik. Cuman itu. Nah, itu tanda-tanda orang itu kalau waktunya sudah pas. Artinya dia tidak ada lagi waktu untuk membangun dharma baik itu. Makanya dibuat seperti itu. Supaya apa? Supaya dia bisa melangsungkan manitis atau reinkarnasi yang berikutnya. Gitu. Jadi bukannya ODGJ itu adalah titisan dari orang ODGJ, bukan. Makanya dibuat ODGJ itu supaya dia itu tidak melakukan atau Tuhan itu masih sayang dengan orang itu, dengan titisan yang manitis itu. Tapi kasihan pada jasad yang melakukan karma itu, gitu loh. Jadi jangan seperti kita kena lepra, berarti kita itu titisan orang lepra gitu. Enggak. Itu adalah karma yang telah diperbuat oleh dharma masa lalu. Ya. Supaya apa? Supaya kamu masih, karena gini, ODGJ itu ada yang cuman sekedar diam, ngeluyur, tapi ada ODGJ itu yang berontak, yang ngawur, yang ngamuk. Nah, karena dia sudah waktunya saat itu tuh membenahi dharma baik itu, memutus mata rantai karma itu, tapi dia masih melakukan seperti itu, maka dengan batas waktu yang terakhir itu dia tetap masuk ke neraka. Jangan dipikir kalau ODGJ karena tidak melakukan kesalahan pasti surga. Jari sopo, wong itu karma. Gitu. Makanya kita tuh susah hidup di dunia ini. Mungkin ini dharma masa lalu yang buruk. Nah kita yang meneruskan karma itu. Itu makanya kita tuh budidaya akhirnya. Bagaimana caranya? Kalau orang Jawa karena kita itu hidup di dunia kesorang-sorang, nggak enak dan lain sebagainya. Ya ruwat itulah salah satu untuk memutus mata rantai karma itu. Itu maka jangan ditanyakan terus. Saya itu sudah berbuat baik. Lah waktu sekarang ini, nah masa lalu. Tahukah kamu masa lalu itu melakukan keburukan sing tidak diampun oleh Tuhan? Makanya saya kemarin kan sudah ngomong, ada tamu di sini. Untuk apa menyesali perbuatan buruk kalau kita tidak melakukan dharma baik? Nggak usah kita menyesali perbuatan itu. Wong itu loh tidak akan terulang lagi. Kalau kamu itu kalau kamu itu sadar. Tapi kalau kamu itu nggak mau menyadari dan kamu mau mengulang-ulang, ya memang terahmu itu karma bosok. Gitu loh. Makanya terus gimana caranya supaya kita itu mendapatkan rezeki? Ya mestinya ya lakukanlah dharma baik. Itu untuk apa? Untuk memutus mata rantai itu. Gitu. Jadi jangan nggak iso urip ini jer basuki mawa beya. Hidup itu adalah harus memakai biaya kok. Biaya. Gitu.
Tanpa kita biayai, kita nggak akan bisa memutus mata rantai karma buruk itu. Kalau nggak ada, benar-benar sudah nggak ada, lakukanlah dharma baik terus menerus. Dengan cara apa? Kalau ada orang minta tolong, tolonglah. Ya. Ucapanmu wis melarat, aja gawe melarat wong liya, aja gawe larane atine wong liya. Gitu. Karena semua hidup ini adalah dharma. Nah, dharma itu ada hubungannya dengan karma. Itu. Maka jangan mentang-mentang kamu itu kuasa. Ya, dengan kekuasaanmu nanti ini ada karma buruk. Ya kalau kena kamu, kalau kena anakmu, kalau kena titisanmu. Artinya roh ini selalu menderita sampai kapanpun. Tapi mengorbankan jasad yang baru. Nah, itulah makanya kita itu dituntut melakukan dharma baik itu. Jadi bukan ukurannya surga, ukurannya itu karma. Gitu loh. Maka daripada kita mempercayai surga dan neraka, mendingan kita tuh percaya dengan karma. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah karma kita sendiri. Waktu masa lalu melakukan dharma yang kurang bagus. Di saat kita itu sudah menemukan karma yang baik, maka tambahlah perbuatan dharma yang baik. Supaya kamu dinamakan lulus raharjo. Bisa menemukan Gemaripah Loh Jinawi. Gitu loh. Ojo terus depan uripe enak. Wah, memang dharmaku apik, memang amalku akeh. Dan lain sebagainya. Ya justru nggak usah diomongkan, malah tambahlah amalmu itu, dharmamu itu lakukanlah dengan sebaik-baiknya supaya langgeng gitu. Nah, di saat kita diuji melarat, kita hanya mengeluh, kita menyalahkan leluhur, kita menyalahkan bapak-bapak kita. Nah, apakah kita itu titisan bapak? Masalahnya kan gitu. Jangan-jangan dari mbah, jangan-jangan dari orang lain. Kan gitu. Ini kan dalam konsep manitis itu tuh katakanlah siklusnya itu manitis gitu kan. Iya. Nah, yang dimaksud alam keabadian gitu kan. Itu tuh apakah jasad bersatu kembali ataukah ruh kembali pada zat ilahi gitu? Yang dimaksud alam keabadian itu apa gitu? Alam keabadian tuh gini, dikala kita tuh melakukan dharma baik, nanti kita manitis juga menempati jasad yang baik, artinya utuh, nggak ada cacatnya. Lalu di jasad itu melakukan dharma yang baik lagi, itu yang dinamakan apa tadi? Alam keabadian. Alam keabadian, yang dinamakan surwarga loko. Surga abadi yaitu gitu loh. Nah takutnya itu gini, kita tuh sudah melakukan kebaikan, di saat manitis tiba-tiba kita bersemayam di jasad yang kakinya putel. Karena jasad itu ada dua, ada jasad itu karma dari perilaku dharma, ada jasad itu karma dari perilaku bapak ibu kita gitu loh. Kadang-kadang kesalahan bapak ibu kita karena buatan jasad itu hanya bapak ibu kita yang membuat. Tapi kalau roh itu adalah dharma atau yang dinamakan manitis itu. Begitu. Jadi roh kita tuh nggak sia-sia. Makanya di Al-Quran pun dijelaskan bahwa jasad kita itu busuk, kalau roh itu langgeng. Artinya itu hidup selalu. Begitu loh. Makanya kita itu hati-hati di saat kita itu melakukan mempunyai cita-cita mempunyai anak dan lain sebagainya. Usahakan kita tuh nggak usah makan barang yang tidak sebenarnya kita milik kita, gitu. Atau ucapan-ucapan kita tuh dijaga. Kadang-kadang ya itu nanti rohnya baik, jasadnya kadang-kadang yang kena karma. Itu. Tentunya kan banyak orang-orang Jawa itu dengan keyakinan setelah istrinya hamil terus dapat ikan atau dapat kepiting, ya. Di situ tiba-tiba dia lupa terus kakinya diperes. Nah itu jadi rasa takut yang berlebihan. Nah itu kan termasuk karma. Akhirnya anaknya nanti lahir tiba-tiba jarinya nggak ada. Nah itu dari orang tua. Pokoknya yang urusan jasad itu dari bapak dan ibu. Tapi kalau kehidupan yang langgeng yang selalu
tersorang-sorang itu adalah roh, itu adalah karma dari dharma masa lalu. Kita itu tinggal melanjutkan. Gitu. Ya itu ya kemarin saja gitu kan pas istri ngandung gitu kan, ya orang tua itu mengingatkan, kalau ada hewan jangan dibunuh, jangan ada apa. Itu berarti suatu pola keilmuan dari Manitis itu. Ya, dari Manitis itu. Makanya kita tuh hati-hatilah di saat istri kita tuh mengandung. Ya sebenarnya kalau kita itu bebas, nggak ada pikiran itu, ya nggak ada apa-apa. Nah, yang membuat kadang-kadang jasad di dalam rahim itu sampai belum saatnya sudah mati dan sebagainya. Kan ya pola tikah kita sendiri yang masih hidup ini toh. Makanya bayi itu sebelum lahir nggak usah kita itu siapkan pakaian-pakaiannya, karena dia itu belum bayi. Gitu loh masalahnya. Nama jangan dikarang dulu, dia belum lahir kok. Setelah lahir barulah beri nama, karena yang lahir itu adalah sifat, hidupnya itu zat. Gitu. Maka dengan sifat dan zat ini sudah wujud, barulah kamu beri asmo. Setelah asmo menempellah menjadi af'al. Begitu mestinya. Jadi jangan dirancang dulu, masih dalam perut sudah dirancang. Gitu. Makanya sekarang itu kan walaupun alat sudah canggih, katanya di dalam perut sudah bisa dilihat janinnya ini laki-laki dan perempuan. Nyatanya kok banyak yang kecelek, yang dibilang perempuan menjadi laki-laki, yang dibilang laki-laki menjadi perempuan. Nah itu kan salah satu bukti. Sebelum lahir janganlah kamu tandai laki-laki atau perempuan. Nah kita manusia itu sebenarnya kadang-kadang itu gimana ya? Nah, dibilang pinter kok goblok, dibilang goblok kok dia itu berilmu. Itu loh, susahnya itu. Jadi senengannya itu disi sing kawoso. Kawoso itu sing wujud. Gitu. Jadi kata-kata kuwoso atau kawoso itu adalah wujud. Itulah dinamakan Gusti Kang Moho Kuwoso. Kuasanya siapa ya? Kuasanya wujud, kuasanya hidup itu loh. Bukan kuasa siapa-siapa. Kalau kamu larikan ke kuasa Tuhan, habis wis gak ada cerita lagi. Gitu. Putus di situ. Akhirnya kita aja. Untuk apa kita mikir teman-teman? Apa-apa jadi sing kuwasa. Lah yang kuasa itu siapa? Yang kuasa itu kamu sendiri. Hidupmu itu sendiri yang menguasakan. Gitu. Seorang sepak bola itu karena apa? Kesannya sing kuwasa. Nah, coba carikan orang kakinya putus atau orang yang nggak punya kaki, namanya apa sepak bola? Nah, gitu loh. Nah itu mah tentang keilmuan seperti USG gitu. Iya. Nah kan di kebudayaan Jawa sendiri itu ada yang kelapa digambar. Nah itu kalau kelapa digambar itu kan salah satu permintaan. Kalau USG itu kan sesuai dengan hasil dari alat itu. Ya memang ada kalanya benar, tapi jangan memastikan. Gitu loh. Itu adalah salah satu alat untuk mendeteksi, cuman itu aja. Tapi kalau memastikan jangan toh. Gitu loh. Nah kalau kelapa digambar seperti cengkir. Nah, cengkir itu kan kalau bahasa Jawa itu kan soko kencenge pikir atau keyakinan yang paling mantap. Bahwa anaknya kalau laki-laki gantengnya kaya Arjuna. Kalau perempuan ayune kaya Sri Kandi. Makanya digambar di cengkir. Jadi kita tuh betul-betul meminta pada si janin itu supaya kamu itu kalau laki-laki bagus seperti Arjuna. Kalau perempuan cantik kok kayak Sri Kandi. Gitu. Nah kalau kita kagum dengan kegandengan Nabi Yusuf, kenapa kok di cengkir gak digambar Nabi Yusuf? Kok mesti Arjuna? Kenapa? Maksudnya kita harus bertanya-tanya. Kenapa? Gitu. Ya karena ajaran-ajaran itu nggak bisa mengadopsi dari sana. Itu cerita masa lalu. Gitu loh. Tapi kalau Arjuna kan lestari sampai sekarang. Cerita itu bisa hilang loh. Di sana pun sudah nggak dikenal. Yang mengenal itu cuma orang-orang sini saja.
sampai sekarang ya mengagung-agungkan. Di sana apakah ada cerita itu? Nggak ada. Kita tuh kagum dengan perjalanan Nabi Muhammad. Memang saat itu Nabi Muhammad perjalanan seperti itu. Tapi dikala kita tuh kembali ke sana, itu sudah nggak ada yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah menggembala kambing. Nggak ada kambing. Sudah nggak ada. Dan diceritakan ya Rasulullah dengan duriyahnya, dengan perjalanannya. Ya cuman itu. Tapi kita, walaupun kita tuh nggak sanak famili, nggak sanak kadang, ya, kita tuh masih mengenang perjalanan-perjalanan itu. Bahkan kita tuh masih melestarikan sejarah itu. Jadi seolah-olah kita itu beragama itu hanya mengikuti perjalanan cerita masa lalu. Nah gini Mbah, ketika membahas zat sifat asma dan af'al gitu. Ya. Nah yang mengusik hati adalah sebutan tajalli. Ya. Nah apa itu arti dari tajalli itu Mbah? Tajalli itu perumpamaan tapi bisa perumpamaan itu dibenarkan. Jadi ibarat kita tuh berkaca adalah gambar kita yang ada di dalam itu. Makanya pertanyaannya begini, di saat kita di depan kaca, gambar kita tuh terlihat. Di saat kita pergi dari depan kaca, kemana gambar ini? Itulah yang dinamakan tajalli. Gitu. Jadi kalau tajalli, kita itu tajallinya Tuhan, maka sulit untuk menggambarkan Tuhan itu apa. Gitu loh. Yang kedua kali yang dinamakan tajalli, di saat ada bangku, terus di sini ada sinar, di situ ada bayangan. Tapi setelah bangku ini diangkat keluar, kemana bayangan ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Gitu loh. Ini saja sulit dijelaskan, apalagi bayangan ini bicara, terus ditulis, terus kamu ikuti, itu bayangan apa? Pertanyaannya. Gitu loh. Berarti kan yang membicarakan tentang bayangan ini yang melihat bayangan toh. Gitu. Apakah bayangan ini mengatakan bahwa bayangan saya itu hitam begitu? Yang mengatakan hitam itu kamu sendiri. Kamu yang mengatakan, kamu yang mengikuti bayangan itu. Itulah namanya tajalli. Tajalli. Ya, makanya kita itu adalah Tuhan itu sudah bertajalli pada kita. Itu kita itu nggak usah repot-repot. Kita ambil kamera. Kalau kamera bisa menyimpan. Tapi kalau kaca, di saat kita bercermin, gambar kita itu satu pun nggak ada yang ngerubah di situ. Sama persis. Sama persis. Pertanyaannya di saat kita itu menjauh dari kaca, kemana bayangan itu? Berarti kalau gitu Tuhan itu ya kita ini. Ya itulah tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan. Gitu. Kita nggak usah bingung-bingung mencari Tuhan. Kenapa Tuhan kamu cari? Sapi gak pernah bingung mencari Tuhannya, dia selalu bersama Tuhan kok. Kok kita tuh ribut? Gitu. Kita harus takut pada Tuhan. Apakah kamu harus takut pada dirimu sendiri? Yang kamu takutkan itu adalah perbuatanmu, bukan Tuhannya. Karena Tuhan sesuai apa yang kita kerjakan. Gitu loh. Tapi mungkin Mbah, ketika kita mencari Tuhan itu suatu bukti karena kita diberi akal. Nah, dengan akalmu itulah kamu akan dibodohi oleh akalmu itu sendiri. Gitu. Namanya akal itu ya begini. Di saat kita cubit di saat kita mencubit diri kita itu sendiri sakit, ini dicari dari sumber sakit itu. Berarti ini dari darah. Darah itu ada saraf. Nah, saraf itu menghubungkan ke otak. Mestinya begitu. Itu nggak usah kita tuh, wah ini kalau nggak di sini ada Tuhan. Ya memang bener, wong ini hidup. Lalu nyatanya orang-orang yang sudah stroke itu dicubit nggak terasa. Nggak kerasa. Kan begitu caranya. Jadi Tuhan itu jangan dimaknai satu. Dalam arti satu tuh, wah Tuhan itu dari satu kesatuan tunggal. Kita lupa bahwa ke Tuhan pun juga melalui beberapa urutan, beberapa saraf. Begitu. Kita dicubit bilang sakit, itu kan karena kita tuh nggak bisu. Bagi orang bisu gimana? Nah, maka dari situ kalau kita punya akal tuh akalnya tuh ke situ. Nggak usah kita tuh ribut-ribut. Kita berakal, itulah setelah hidup, setelah mati. Kemana akalmu? Nah, itulah tajalli. Oh, enggak. Gitu loh.
Kita merasa manis itu di saat makanan manis itu di saat di lidah, ditempelkan ke pipi. Kemana manisnya? Berarti tajali manis ada di lidah. Tajali busuk ada di hidung. Tajali suara ada di telinga. Tajali warna ada di mata. Lah itulah yang dinamakan tajali. Nggak mungkin kita melihat warna hijau di dengkul. Gitu loh. Nah, makanya karena sekarang itu banyak yang memikir pakai dengkul, makanya banyak orang koplak. Gitu.